Bismillah, assalamualaikum. Tony FS kembali membacakan kisah dari tim cerita emak. Sebuah kisah, dia mau dijadikan tumbal pesugihan. Narasumber dari Mas Yoyo, masih dari Klaten, Jawa Tengah. Dan sebelum saya membacakan ini untuk teman-teman, saya harus berdoa dulu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwas samiul alim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya. Dia hampir dijadikan tumbal pesugihan. Cerita kali ini bukan pengalaman pribadi narasumber, melainkan ini cerita asli yang dialami tetangga sekitar rumah narasumber. Bukan tetangga dekat sih, lebih tepatnya tetangga satu daerah dengan narasumber, dan narasumber ataupun keluarganya kenal dengan orang-orang yang akan kita ceritakan kali ini. Narasumber membagikan cerita kali ini bertujuan untuk menambah pengetahuan akan kejadian yang kadang di luar nalar yang pernah terjadi di area rumahnya. Mungkin apa yang dialami narasumber juga pernah teman-teman alami atau bahkan pernah terjadi di sekitar kalian. Kalian pasti pernah dengar kalimat, terkadang manusia bisa lebih dari setan. Lah, cerita yang akan dibagikan narasumber kali ini lebih kurang tidak jauh dari kalimat pepatah tersebut. Di sini narasumber meminta untuk disamarkan perihal nama. Jadi nama tokoh-tokoh yang akan kita sebutkan ini adalah nama samaran ya. Setuju ya? Kita lanjut. Kita panggil saja narasumber dengan nama Mas Yoyo, dan beliau berasal dari Klaten, Jawa Tengah. Masya Allah, lagi-lagi Klaten ya teman-teman ya. Halo teman-teman Klaten, semangat ya, dan semoga kalian sehat selalu, amin. Sebenarnya Mas Yoyo ini mengirimkan kita cerita banyak sekali, dan bahkan ada cerita yang memang dialami keluarganya sendiri. Bukan hanya keluarga Mas Yoyo aja, tapi juga tetangganya, dan saat tetangganya mengalami kejadian tersebut sedang ada bersama Mas Yoyo. Tapi untuk Mas Yoyo pribadi tidak pernah mengalami hal apa-apa. Entah karena Mas Yoyo sudah terbiasa, atau mungkin memang Mas Yoyo bukan tipe orang yang peka. Nggak peka kayak mantan lu pada. Entah itu adiknya yang saat pulang kerja diadang genderuwo, ibunya yang diganggu makhluk halus, atau anaknya yang tiba-tiba ketakutan sendiri sampai teriak-teriakan. Dan bahkan tetangganya laki-laki ada yang dinampakin kuntilanak pas di depan matanya. Untuk informasi aja ya teman-teman, rumah Mas Yoyo ini kawasannya berdekatan dengan area pemakaman warga. Benar-benar bersebelahan, dan pemisahnya hanya tembok. Temboknya juga nggak tinggi. Jadi kalau teman-teman dari rumah Mas Yoyo udah nampak kuburannya dengan jelas. Bahkan temboknya bisa dipanjat. Demi apa? Ya nggak bisa dibayangin kalau ada yang baru dimakamin itu. Malamnya gimana ya suasananya. Aduh. Dulu aku pernah mau beli perumahan. Lah tapi belakangnya pas udah area pemakaman, alamat nggak jadi deh. Nggak mau ambil resiko karena waktu itu juga lagi hamil muda waktu itu. Emak ya. Lah kenapa jadi curhat ya emak? Dari semua cerita Mas Yoyo yang dikirim ke kita, ada satu cerita yang menarik untuk kita up di Twitter ini. Karena ini benar-benar menyentuh banget. Dan pada kesempatan kali ini kita putuskan untuk mengangkat cerita itu, dan Mas Yoyo juga setuju asalkan semua namanya disamarkan. Jadi cerita ini terjadi sekitar tahun 90-an, dan untuk lebih tepatnya di tahun berapa narasumber lupa. Karena saat itu narasumber masih duduk di bangku SD, antara kelas 4 kalau enggak 5, dan saat kejadian bertepatan dengan puasa Idul Fitri. Cerita ini mengisahkan seorang perempuan yang rumahnya tidak terlalu jauh dari rumah Mas Yoyo. Kita panggil saja beliau dengan nama Mbak Yuli. Mbak Yuli ini terlahir dari keluarga kurang mampu, dan ditambah kondisi fisiknya yang kurang membuatnya belum menikah. Meski usianya sudah 30 tahunan, dia hidup hanya berdua dengan ibunya. Sebenarnya Mbak Yuli ini punya saudara, tapi semuanya sedang merantau. Setiap paginya, Mbak Yuli selalu menemani ibunya pergi ke sawah untuk mencari sisa-sisa padi yang tertinggal dari para petani ketika memanen saat itu. Hampir setiap hari Mbak Yuli dan ibunya yang sudah tua berangkat dari rumah pukul 7, lalu mencari sawah yang sedang panen. Barulah nanti terakhir dia yang mengumpulkan sisa-sisa padi tersebut, meski sekali dia ngasak hanya dapat 1 bakul. Akan tetapi, menurutnya 1 bakul itu sangat-sangat berharga untuk dia dan ibunya. Mereka pulangnya tidak tentu, tergantung jarak dan jumlah sisa padi yang bisa mereka dapatkan. Setelah dirasa padinya sudah cukup,
Mbak Yuli dan ibunya akan menggiles padi-padi tersebut dengan diinjak, lalu digesek-gesekkan ke punggung kaki sampai bulir-bulir padinya keluar. Barulah dia bawa pulang bulir-bulir terus lalu dijemur. Bahkan saat menjemur pun, Mbak Yuli ini sampai meminjam latar tetangga. Karena latar rumahnya yang tidak luas, latar ini halaman ya. Sekiranya bulir padi tersebut sudah 1 karung, barulah padi itu digiling di penggilingan padi. Dia lakukan itu sendiri karena jaraknya tidak terlalu jauh dari rumahnya. Mungkin sekitar 10 menitan. Untuk acara menggiles padi yang aku sebutin di atas, mungkin ada yang bisa menjelaskan secara detail caranya gimana ya? Mengenai keluarga atau saudara-saudara Mbak Yuli, Mas Yoyo tidak bisa menjelaskan lebih jauh. Karena saat itu, Mas Yoyo juga masih kecil. Suatu hari Mbak Yuli seperti biasa melakukan aktivitasnya menjemur padi yang dia dapat. Dia juga masih menumpang menjemur padi di halaman depan rumah tetangganya ini. Sedangkan tetangganya ini sudah terkenal kondang sejak dulu akan pesugihannya dan punya toko kelontong di depan rumahnya. Singkat cerita, pada hari itu Mbak Yuli dikasih makan sama tetangganya tersebut. Kita panggil saja Bu Tati. Bu Tati ini seorang orang tua tunggal karena suaminya sudah meninggal sejak anak-anaknya masih kecil. Mbak Yuli yang gak mikir aneh-aneh langsung memakan makanan itu dengan lahap. Akan tetapi saat menjelang sore tiba-tiba saja Mbak Yuli ini kejang-kejang dan ternyata dia kerasukan atau kesurupan. Sejak saat itu, hampir setiap sore Mbak Yuli selalu kesurupan dan jangka waktu kesurupannya juga tidak sebentar. Bahkan sampai malam. Lebih kurang, Mbak Yuli mengalami kesurupan itu ada kali 1 mingguan. Karena Mas Yoyo juga tidak tahu pastinya berapa lama. Yang Mas Yoyo ingat hanya itu saja. Kejadian ini membuat heboh satu desa saat itu. Bahkan tak sedikit warga yang melihat proses penyembuhan di rumah Mbak Yuli, tak terkecuali Mas Yoyo sendiri. Pada saat itu, bersamaan dengan puasa Idul Fitri, Mas Yoyo dan beberapa temannya saat itu tidak ikut tarawih. Jadi setelah sholat Isya, mereka akan keluar dari masjid. Kemana? Ya, ke rumah Mbak Yuli untuk melihat proses penyembuhan Mbak Yuli. Dengan kondisi Mbak Yuli yang kesurupan dan katanya, di dalam tubuh Mbak Yuli banyak sekali, mulai dari sosok buto, lelepah. Lah ini yang buat tim bingung nih, lelepah. Lelepah itu apa sih? Mungkin ada yang bisa jelasin, tolong komen ya di bawah. Dan juga ada sosok macan, serta masih banyak lagi, tapi Mas Yoyo lupa. Yang dia ingat hanya itu saja. Namanya juga anak kecil ya, apalagi ada berita heboh seperti itu. Pasti jiwa penasarannya selalu menggebu-gebu. Next cerita, akhirnya ditemukanlah penyebab Mbak Yuli bisa sampai seperti itu. Ternyata Mbak Yuli sudah diguna-guna oleh tetangganya sendiri, dan Mbak Yuli akan dijadikan tumbal pesugihan. Warga yang mendengar itu dari orang pintar yang menyembuhkan Mbak Yuli menjadi heboh. Hampir semua warga menyerbu rumah Ibu Tati, si pemilik pesugihan yang ingin menumbalkan Mbak Yuli. Bahkan anak-anak muda saat itu tidak segan-segan melempari rumah Bu Tati dengan petasan. Bayangkan, enak-enak istirahat malah dilempari petasan. Katanya pesugihannya diletakkan di belakang sumur sebelah rumahnya. Nah, di sumur itu juga tak luput dari petasan yang dilempar oleh pemuda-pemuda di sana. Kembali ke cerita. Setelah sekian lama akhirnya Mbak Yuli bisa sembuh dari jeratan tumbal tetangganya tersebut. Lalu Mbak Yuli dibawa pindah sama ibunya di kabupaten sebelah, demi keselamatan Mbak Yuli dan keluarganya juga. Jadi warga termasuk Mas Yoyo juga tidak paham dengan kabarnya sekarang gimana. Sedangkan si pemilik pesugihan masih hidup sampai sekarang. Sepertinya sudah tobat, karena sempat naik haji beberapa waktu lalu. Bahkan warga sekitar punya cara saat uang mereka kurang ketika belanja di sana, yaitu dengan bilang, "Kalau aku belum bayar utangnya, kamu jangan tagih dulu ke rumah ya, biar nanti aku bayar aja ke sini." Kenapa begitu? Karena biar pemilik pesugihan ini tidak ke rumah mereka, terus melakukan mereka seperti yang pernah dilakukannya ke Mbak Yuli. Ya takutlah. Kalau menurutku sih bisa aja dikasih ke barang belanjaannya, tapi ya sudahlah. Aku juga tidak bisa membahas lebih jauh karena aku juga tidak pernah melakukan pesugihan-pesugihan, apalagi yang seperti itu. Jangan sampai deh amit-amit.
Pernah suatu hari Bapak Mas Yoyo ini belanja di warung itu tapi uangnya selalu kurang. Apa yang dilakukan bapaknya Mas Yoyo? Yaitu membawa barangnya dulu dan besoknya utangnya itu langsung dibayarkan di rumahnya. Bahkan Bapak Mas Yoyo ini bisa dibilang dekat dengan orang ini karena mereka selalu ketemu saat di masjid. Kebetulan Bapak Mas Yoyo ini imam di masjid yang letaknya persis ada di depan pemilik pesugihan itu. Pernah juga saat Mas Yoyo belum menikah, dia ditawari menikah dengan anak pemilik pesugihan tersebut. Padahal usia anaknya jauh lebih tua 3 atau 4 tahun dari Mas Yoyo. Akhirnya Mas Yoyo menolak. Bapak Mas Yoyo juga sering banget mendapati di keranjang sepedanya ada makanan dan Bapak Mas Yoyo paham ini pemberian dari siapa. Makanan pemberian tersebut tetap dimakan dengan keluarga Mas Yoyo dan alhamdulillahnya tidak terjadi apa-apa. Menurut yang disampaikan Mas Yoyo, sebenarnya orang ini baik kok. Ibu Tati ini sering membagi-bagikan makanan kepada keluarga Mas Yoyo dan diberikan melalui bapaknya. Bahkan pernah bapaknya itu sampai dikecengin adiknya Mas Yoyo. Biasa dapat makanan dari ayangnya, gitu katanya. Tapi itu hanya bercandaan saja. Dan demikianlah sebuah kisah singkat yang hampir dijadikan tumbal pesugihan. Dari tim Cerita Mak. Saya pamit ya. Wassalamualaikum.